kita memulai pembelajaran pada pertemuan yang kelima, terlebih dahulu kita berdoa dengan harapan semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Tosma untuk memimpin berdoa. Marilah kita buka mata kuliah pada pagi ini dengan bacaan kita. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Saya dulu ya. Yang saya sebut silakan angkat tangan. Anisatul Fauzia. Oke. Fahri Nada. Hadirah. Faridatul Mufidah. Hadirah. Nina Asria. Mufarroka. Hadirah. Nikmatul Jazilah. Rawdatul Jannah. Oke, masuk semua ya. Masuk. Oke, siap. Pada pertemuan yang kelima, kita akan membahas terkait dengan metodologi penafsiran Al-Quran di Indonesia. Tapi sebelum kita mempelajari pada pertemuan yang sekarang, kita akan mereview sedikit terkait dengan pertemuan di minggu yang lalu, yaitu potret metodologi di Nusantara atau di era klasik. Nah, seperti yang kita ketahui semua bahwasannya potret dari metodologi yang telah digagas oleh Al-Farmawi. Kenapa Al-Farmawi? Karena Al-Farmawi adalah tokoh yang terkenal yang mencetuskan metodologi penafsiran tafsir. Nah, sekarang yang bisa, yang mau memberikan tanggapan silakan mengangkat tangannya dan bersuara. Al-Farmawi membagi metode penafsiran Al-Quran ada berapa? Saya Bu. Oke, silakan. Menurut Al-Farmawi, metode penafsiran itu dibagi menjadi 4, yaitu tahlili, ijmali, muqarrar, dan mawdu'i. Ya, tuh kita kasih terus. Ya. Pertanyaan yang kedua, review yang kedua. Dari metode tahlili, metode ijmali, ada muqarrar, ada mawdu'i. Muqarrar itu dibagi menjadi berapa? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Tini. Yang pertama, antar ayat, maksudnya ayat dengan ayat. Yang Oke. kedua, ayat dengan hadis. Dan yang Oke. ketiga, antar penafsir. Oke, pintar. Sekarang kita menuju pada pertemuan metode penafsiran Al-Quran di Indonesia. Nah, metode itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti metos. Apa itu metos? Cara atau jalan. Yang biasa disebut dengan bahasa Arab itu al-manhaj atau at-thariqah. Nah, ada beberapa tokoh mufassir yang mendefinisikan metode penafsiran Al-Quran. Salah satunya adalah Quraish Shihab. Beliau mendefinisikan bahwasannya metode penafsiran Al-Quran itu adalah suatu cara atau jalan untuk mencapai suatu tujuan dari kalimat Al-Quran. Karena yang kita kaji adalah Al-Quran, otomatis yang harus kita ungkap adalah bagaimana kemudian kandungan Al-Quran itu mengungkapkan apa mutiara di dalamnya, tapi dengan menggunakan berbagai macam pendekatan. Nah, kali ini pendekatan yang kita pakai kita coba dengan perspektif tafsir Indonesia. Oke. Al-Farmawi dalam kitab Al-Bidayah bi At-Tafsir Al-Mawdu'i. Al-Farmawi ini adalah terkenal dengan kitabnya yang mawdu'i. Penggagas tafsir mawdu'i itu salah satunya adalah Al-Farmawi, dan yang sering dipakai itu adalah kitab beliau. Yang pertama ijmali, yang kedua tahlili, yang ketiga muqarrar, dan yang keempat mawdu'i. Oke, ada yang masih ingat perbedaan antara ijmali dengan tahlili? Silakan angkat tangan. Saya Bu. Oke. Kalau ijmali itu penafsirannya secara global, kalau tahlili itu analisis. Oke, hebat. Ya.
Sedangkan yang ketiga sampai yang ketujuh itu adalah biasa disebut sebagai corak atau laumurnya. Tapi Al-Farmawi tidak. Al-Farmawi punya pandangan tersendiri bahwa ilmi, istimai, falsafi itu merupakan bagian dari tafsir tahriri. Apa dalilnya? Karena Al-Farmawi ketika sebuah Al-Quran itu kemudian diungkapkan dengannya secara utuh, maka dia akan mengeluarkan coraknya. Itu argumen dari Al-Farmawi. Selanjutnya, Al-Farmawi dalam muqaddimah di tafsir Al-Mawdu'i, beliau membagi langkah-langkah untuk menyusun tafsir Mawdu'i menjadi 6 langkah. Yang pertama, memilih apa yang perlu dipilih, temanya. Misalkan kita bingung, kita mau menafsirkan Al-Quran dengan metode Mawdu'i, tapi apa yang mau kita kaji? Nah, terlebih dahulu kita menentukan isu yang populer di masyarakat, apa yang perlu kita selesaikan. Oh, ternyata riba itu selama ini masih ada yang bilang bahwa riba itu boleh, tentunya tidak boleh. Bagaimana dengan riba yang ada pada bank? Nah, itu kemudian kita pilih ayat riba dengan menggunakan term riba. Yang kedua, melacak. Yang dilacak adalah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ayat riba. Kita lacak dulu. Yang ketiga, baru kita menyusun. Setelah kita temukan ayat-ayat riba, ada 7 ayat misalnya dalam Al-Quran yang terpecah dalam beberapa surat, baru kita menyusun. Nah, menyusunnya berdasarkan pada 2 pemetakan. Ada Makkiyah, kemudian ada Madaniyah. Nah, kemungkinan ayat yang turun di Makkiyah itu akan bermakna lain dengan ayat-ayat yang turun di Madinah. Yang keempat, mengetahui apa yang harus diketahui dari Makkiyah dan Madaniyah, yaitu historisnya. Histori dalam ilmu ulumul Quran namanya apa? Namanya asbabun nuzul. Dalam hadis asbabun nuzul, kalau dalam ulumul Quran asbabun nuzul. Kita kemudian memahami ayat Al-Quran dengan tekstual itu belum bisa kita pahami, belum bisa kita mengambil bahwa ayat ini beredaksi ini adalah maknanya ini, belum bisa. Kita harus melihat dulu kepada kontekstual. Bagaimana ayat ini kemudian turun? Kenapa ayat ini turun? Ditujukan kepada siapa? Itu tepat. Yang kelima, baru menyusun. Setelah ayat-ayat Makkiyah tersusun menjadi 5 ayat, baru kita menemukan asbabun nuzul, baru kita menemukan, oh ternyata ini adalah terjadi pada era sahabat. Nah, sahabat dengan tabi'in otomatis berubah sahabat. Nah, itu yang kita susun ayat-ayat itu. Karena tidak mesti surat Al-Baqarah itu adalah turun lebih awal daripada surat An-Nas. Bisa jadi surat An-Nas ayat keempat itu ternyata turun lebih awal daripada surat Al-Baqarah. Nah, caranya adalah dengan mengetahui asbabun nuzul. Baru kita yang kelima menyusun berdasarkan asbabun nuzulnya tadi. Makkiyah apa saja, Madaniyah apa saja. Baru yang terakhir kita lengkapi dengan penafsiran. Nanti di akhir kita akan menemukan apa sebenarnya riba itu. Nah, kita deskripsikan dari awal hingga akhir itu. Ternyata riba itu adalah dulu itu adanya praktek riba itu karena ini. Itu nanti akan menjadi cerita dan runtut sampai akhir. Itu adalah fungsi dari salah satu metode yang namanya metode Mawdu'i. Selanjutnya, pemetaan kajian tafsir. Ada beberapa tokoh tafsir Indonesia, banyak sekali. Salah satunya adalah Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf ini memetakan kajian tafsir menjadi 3. Yang pertama adalah metode tafsir, yang kedua teknik penyajian tafsir, dan yang ketiga adalah pendekatan
biasanya dipakai oleh mufasir yang lain itu adalah tergolong mukoror, perbandingan yang mukoror. Tapi Imam Yusuf tidak mau itu diistilahkan sebagai mukoror. Tapi beliau lebih detail, yaitu langsung mendefinisikan ayat dengan ayat, kemudian ayat dengan hadis, ayat dengan kisah Israiliyat. Apa sih kisah Israiliyat itu? Kisah Israiliyat itu kisah yang dulu terjadi pada zaman Yahudi. Itu perlu dipisah. Apakah benar kisah ini adalah sikoh? Maka menafsirkan Al-Quran juga tidak hanya butuh pada pakar tafsir, tapi kita juga harus tahu bagaimana hadis. Yang kedua, teknik penyajian tafsir. Ada runtut, ada topikal. Runtut dalam bahasa tafsir disebut metode apa? Tahlili. Kalau dalam topikal metode apa? Maududi. Oke, bentar. Yang ketiga, pendekatan tafsir. Ada fikih, ada falsafi, ada sufi. Fikih itu adalah corak. Kalau dalam tafsir yang lain itu corak. Tapi kalau dalam perspektif Muhammad bin Yusuf, maka dia pendekatan tafsir. Ya. Kemudian untuk menganalisis tafsir sebagai produk atau karya budaya, secara teknis ada sistematika, ada yang bentuk yang secara tekstual. Kemudian tafsir itu juga dipetakan menjadi 5. Yang pertama, berdasarkan penyajian tafsir. Ada yang runtut, ada yang tematik. Kemudian yang kedua, secara global dan secara rinci. Kemudian yang ketiga adalah secara gaya bahasa atau narasi. Yang keempat, secara penulisan penafsir, jadi secara individu, kelompok atau tim. Secara individu ini biasanya tafsir ditulis oleh satu orang, seperti tafsir At-Tabari dan orang. Kemudian tafsir Zamakhsyari. Kalau secara kelompok atau tim itu bisa tafsir Jalalain, bisa tafsir Al-Manar. Kemudian yang kelima, keilmuan penafsir. Keilmuan penafsir ini sangat cenderung dengan corak. Ketika tafsir itu kemudian disajikan dalam corak yang berbeda, kenapa menjadikan berbeda? Karena faktor yang kelima, yaitu keilmuan penafsir. Nah, dari 5 pemetakan tafsir ini yang paling menonjol perbedaannya dengan tafsir klasik adalah pada poin 3, gaya bahasa atau narasi ilmiah. Bagaimana pergeseran paradigma antara yang klasik dengan yang Indonesia itu ada pada yang ketiga. Kemudian hal yang berkaitan dengan aspek metodologi penafsiran. Corak tafsir. Nah, corak adalah sesuatu yang mewarnai dari sebuah penafsiran. Ada corak itu lugawi, ada falsafi, ada fikih, ada istimai, ada tasawuf, banyak hal. Corak itu intinya itu apa sih warna dari penafsiran ini? Apa yang mendominasi dari penafsiran ini? Itu corak. Kemudian bagaimana ketika dalam sebuah penafsiran itu ada percampuran antara banyak corak? Itu berarti mufasir ini banyak coraknya. Tidak. Tapi yang mendominasi, yang lebih banyak prosentasinya itulah corak dari tafsir itu. Paham? Paham. Tafsir lughawi, karena lughawi itu adalah lughat itu apa? Bahasa. Maka dibagi menjadi 2. Ada yang menafsirkan secara mufrad, ada yang nahwu, ada yang balagh. Suka-suka, yang penting dia paham bahasa Arab. Apa boleh menafsirkan Al-Quran dengan tidak paham bahasa Arab? Tidak boleh. Al-Quran aja berbahasa Arab, tapi kalau tidak mengerti bahasa Arab, apa yang mau ditafsirkan? Nah, itu ya.
ya. Sehingga bersyarat itu menjadi poin penting, syarat penting untuk menjadi seorang mufasir. Tafsir al-falsafi yang menggunakan pendekatan filosofis. Filosofis itu adalah filsafat. Misalkan sebuah penafsiran, kemudian dia ungkapkan bagaimana filsafat itu mendukung sebuah penafsiran itu. Tafsir as-sufi, tafsir as-sufi an-Nawawi dan tafsir as-sufi al-Syari. Ada yang tahu perbedaan dari keduanya? Ada yang tahu? Perbedaannya yang pertama, tafsir sufi al-Nawawi adalah pemikiran yang kemudian dia itu menafsirkan Al-Quran itu untuk mendukung. Jadi pemikiran dia itu untuk mendukung penafsirannya. Tapi kalau tafsir sufi al-Syari itu adalah dia memang background aslinya itu berasal dari orang yang sufi, tasawuf. Aslinya dirinya tasawuf. Kemudian tafsir al-fiqhi, karena pembagian Al-Quran ada dua, yaitu Al-Quran yang bersifat yang kedua mutasyabih. Maka tafsir al-fiqhi itu mewarnai yang bersifat muhkamat. Oke. Bagaimana perbedaan antara metode Qoron dan metode Maudhu'i? Nah, oke, kita diskusi sebentar. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan angkat tangan. Oke, Mbak Mina. Apa penyebab munculnya berbagai corak penafsiran? Oke, apa penyebab munculnya berbagai corak penafsiran? Contoh, munculnya adalah yang pertama adalah berasal dari setting sosial historis dari sebuah tafsir itu, diantaranya adalah faktor tafsir.